Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Lurus Auto Wonosobo. Nah, sekarang kita akan mengunboxing motor yang harganya 10 juta pas ya. Jadi nggak ada embel-embel, 10 juta tambah 500 tambah 700 nggak ada. Nah, cuma kalau memang ini mau dikasih surat STNK BPKB bisa. Ada kok beberapa YouTuber lain yang sudah meliput tentang dia mengurus sendiri ke Samsat, biayanya nggak sampai 1 juta, cuma 557.000. Itu sudah terbit BPKB dan STNK-nya. Nah, yang penting kita unboxing dulu ini si UNFI GT2 di akhir tahun 2022. Ini masuk seri facelift terakhir untuk 2023. Seperti apa? Sudah kita bahas sebelumnya pas di compare kemarin sama yang T3. Jadi ini tenaganya emang lebih bagus. Ini tenaganya 1000 watt. Terus ini masih terbungkus rapi ya. Ini masih terbungkus plastik seperti ini. Kita langsung aja buka. Nanti videonya kita cepatkan biar enak. Ya. Oh, ternyata sangat gampang, nggak usah dicepat-cepat. Udah jadi ya seperti ini. Dan sekarang kita masuk bagian jok. Joknya gimana ini? Ini juga gampang ya. Joknya karet ini. Kalau bisa jangan dibuang ini. Ini biar bisa kalau pas di tempat-tempat yang banyak debu, joknya bisa kita lapisi atau pas hujan gitu kan. Ini bisa bermanfaat lagi nih. Ya. Terus yang terakhir di sini, ini sih lepas nggak masalah ya. Nah ini masih banyak panel-panel. Jadi panelnya cuma ini, speedometernya cuma segini, beda dengan T3 yang dia udah pakai panel yang bagus. Nah ini, waduh, ini nggak hidup teman-teman. Ini nggak hidup. Gimana coba? Layarnya nggak hidup. Masa ini belum ada baterainya ya? Nih, nggak bisa hidup ini ternyata. Apakah harus kita cas? Oh, ternyata enggak. Ternyata kita harus meng-on-kan yang di sini ya teman-teman. Ini harus kita on. Ini off-nya ke sini, on-nya ke sini. Ini MCB kayak di. Nah, kalau itu udah ada bunyi tweet-tweet, berarti siap. Ini chargernya, buku garansinya, dikasih spionnya modelnya bagus ya, kayak MagSafe-nya iPhone, kayak headset Bluetooth gitu, futuristik sih menurut saya, bagus ini. Dengan kapasitas yang besar sekali ini, bisa muat helm, bisa 2 helm malah kalau helm batok kecil ya. Udah seperti ini. Lanjut kita on ini ya. Kembalikannya. Nah, off, on. Udah langsung ada tulisan ready. Ini P ya. Gimana nyalain P-nya ada di sini. Jadi ini nggak bisa diapa-apain ya. Nah, P-nya dipencet langsung tulisannya hilang ya. Ini pokoknya langsung di P. Terus coba kita naik ya. Ini wah, ini nggak bisa teman-teman. Ini masih belum jalan. Bagaimana kita harus menjalankannya? Ternyata kita menjalankannya ada di kaget.
kaget beneran. Ini karena saya juga baru aja ini pakai motor listrik, jadi nggak ada starternya, nggak ada apa, udah tinggal ini digas aja. Kalau ininya sudah ready 0 seperti ini kita gas aja. Terus pengaturannya ada 1, 2, 3. Nah 3 ini yang paling cepat, 2 standar, yang satunya hemat baterai. Jadi kita kalau mau langsung ya yang 3 aja. Oke, kita coba jalan. Ya, enak sekali buat jalan teman-teman. Oke, sekarang kita coba naik tanjakan ya. Kita akan naik tanjakan. Yuk, go, Kai. Di Arif sing anu nih. Ya, kita akan review bersama Mas Arif sebagai kameramen di belakang. Dan ini pijakannya untuk belakang nggak seperti Yunfila GT yang harus dipencet. Ini udah gini. Enak banget, kayak motor biasa. Yuk, gas. Oke. Nah, ini kita ke atas teman-teman. Nah, di atas tanjakan masih enak ngelihat nih kecepatannya. Ini tanjakan tinggi ya, tanjakannya tinggi, kecepatannya masih bisa di 30-an kilometer. Dan ini kalau kita ganti controller dengan controller yang bagus, ini bisa sampai 50 sampai 60 km di tanjakan. Nah, ini enak sekali, tanpa suara, tanpa apapun. Nah, ini malah bisa sampai hampir 40 ini. Ini udah sampai di 37, 38. Ini tanjakannya bisa dilihat ini. Bahkan kayak Mio Karbu pun susah ini buat tanjakan seperti ini. Ini kita boncengan, bobot saya 88 kilo dan saya 60 kilo. Nah, Mas Arif bobotnya 60 kilo. Sekitar di 150 kilo ya, dibilang 150 kilo aja. Ini kita ngacir. Berarti kalau kita nggak boncengan, ini sangat-sangat enteng ini naik sini, udah enak gitu aja. Nih, ini juga enak banget ini. Kita tinggal gas, pokoknya nggak masalah ini. Nah, oke. Sekarang kita coba turun. Oke, ini di turunan. Ya, turunan sih tinggal turunnya. Kalian mau hemat baterai gini bisa, mau dimatiin juga bisa. Ini kondisi mati. Turunan matiin gampang, nggak kayak Matic yang nelunyur banget. Pokoknya ini udah memang dibikin standarnya kayak gini listrik. Ini enak banget. Apalagi remnya double disc brake ya, depan belakang udah ada. Remnya cakram teman-teman, bukan abal-abal. Ini remnya cakram semuanya ya, enak sekali. Bantingannya, suspensinya enak. Menurut saya enak ini ya, nyaman banget. Ini motor nyaman. Pokoknya tinggal gas lah ini. Di harga yang cuma 10 juta, ini enak sekali. Ini coba kita langsung on kan. Nah, ini langsung on lagi. Jadi nanti mau di kecepatan berapa, ini masih P, tinggal kita pencet, ini P-nya langsung jadi, ada kecepatannya. Nih, enak banget. Ya. Ini kita sudah hampir sampai ke showroomnya lagi ya. Ya. Oke, ini udah sampai lagi. Kita akan tes fitur selanjutnya. Oke, sampai sini tanpa angkatan, tanpa apapun bisa dan enak, nyaman sekali teman-teman. Oke,
Nah, sekarang fitur selanjutnya yang kalian banyak yang belum tahu pastinya. Ini ada di sebelah klakson. Kalau klakson ini kirinya klakson, kalau kanannya R. Ini bisa mundur teman-teman. Ini sambil dipencet gini, ini jalannya mundur teman-teman. Wah, gila. Ini nggak tahu ini fungsinya buat apa. Mungkin kalau kita lagi di turunan, terus tiba-tiba pengen nanjak, terus kita mager ya. Kita mau putar balik motor mager. Kita pencet ini aja R. Tapi sambil dipencet ya harusnya. R-nya dipencet, terus ini tetap gas. Ya mundur teman-teman. Nah, gitu aja ya. Dan kita lihat sekarang di bagian headlamp. Coba kamera hadap ke depan di headlampnya kita. Nah, ini lampu daylightnya. Terus ini ada LED-nya. Kita bisa ini jauh, ini dekat, ini jauh, ini dekat. Kamu jauh, dia malah mendekat. Oke. Dan standarnya juga enak, gampang posisinya. Terus kita coba ke bagian nih, standar 2-nya. Standar 2-nya enak banget. Coba ya. Set. Walah, enak banget. Enteng. Beneran nih. Nih. Gininya cuma tinggal gini. Ininya dorong ke atas. Enteng. Enteng. Ini motor enteng tapi nggak entengannya. Bukan kaleng-kaleng. Plastik. Oke. Kita akan parkir lagi di sini. Kita akan lihat di bagian. Nah, teman-teman ini bisa lihat sekarang di bagian shockbreaker. Dia menggunakan double shockbreaker. Terus bagus juga ini, ada actionnya mirah, saya suka. Terus di bagian baterainya di sini dia ada 5 pieces. Kalau ganti itu sekitar 300.000. Ada 5 baterai di dalamnya. Terus di sini untuk soket charge. Kita coba masukin charge-nya. Ngecasnya gampang sekali. Oke. Nah, ini kita coba tinggal tancepin aja. Oke, udah. Ini ke sini. Wattnya 200 sampai 300 watt. Itu tergantung nantinya. Kalau dia udah mau penuh, dia beralih ke 200 watt ya. Kalau untuk baterai yang benar-benar habis, dia di 300 watt. Mungkin seperti itu penjelasannya. Ya. Terus kita lanjut di bagian yang lain. Oke. Lampu rem. Oke. Ini lampu sein. Ini seinnya kanan. Ini ada juga yang buat. Nah, di sini kita kalau rem ya nyala kan. Di rem nyala. Nyalanya cukup terang menurut saya. Jadi masih aman. Tadi buat boncengan berdua pun enak ini. Ya kayak Scoopy kecil, nggak bisa segede mungkin motor-motor Xeon gitu ya, itu lebih gede. Kalau ini pas, di sini juga kokoh, bisa buat bikin yang lainnya. Kita bikin box atau apa bisa di sini. Kotak penyimpanannya di sini dan ini ada USB chargernya. Jadi enak sekali, HP kita tinggal masukin sini, ada USB chargernya ya. Kita dikasih kunci 2, ada remote-nya juga, ada remote-nya. Kita coba.
Ini fungsinya untuk saat kita kehilangan motor, kita parkir di mana. Ini gambarnya. Ini untuk buka kunci, ini terkunci. Jadi meskipun ini ada maling bisa buka ini, tapi ininya terkunci, masih sangat aman. Anti maling ini teman-teman. Oke. Selanjutnya apalagi yang kita bahas? Biasa seperti kemarin, velgnya bannya velgnya di ring 10, ukuran bannya di 3, mereknya Cordial dari China. Lainnya masih asik juga, masih modern. Ini ada sistem kejut. Jadi ini bisa kita matikan. Nah, ini kalau udah dimatikan aman, digoyang-goyang aman. Oke, seperti itu aja review singkatnya. Review lebih detail akan kita jelaskan di channel Lurus Auto Wonosobo. Stay tune at Lurus Auto Wonosobo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Lurus Auto Wonosobo. Ya, bagi teman-teman yang suka dengan motor listrik, jangan lupa subscribe karena di kita ada motor-motor listrik harga grosir. Masih bersama saya Alvin Mirza Arisandi. Sekarang kita akan unboxing Yunfly T3 seri 2023. Yang dimana ini ada beberapa minor facelift. Di antara sininya udah ada emblemnya Yunfly, nggak seperti yang pendahulunya. Terus di sini juga seri sebelumnya sini cuma ada tulisan Super, dan ini sudah ada tulisan Yunfly, persis banget dengan Vespa. Font-fontnya dengan dinamo 800 watt di bagian belakang, single disc brake di bagian depan, tapi dengan disc yang sangat besar ya daripada yang versi GT. Ini disc brake-nya besar teman-teman, besar banget. Seukuran velgnya, meskipun velgnya sama, ukurannya 3 inch di 10. Nah, ini sekarang kita unboxing bagian speedometernya, panel depan alias di kokpitnya ya. Kita akan unboxing. Ya, banyak reviewer lain sudah mengunboxing yang versi sebelum ini. Ini minor face-nya agak banyak, bisa dicari di grup-grup tentang Yunfly. Ini banyak review, ada beberapa keunggulan juga. Nah, ini dibanding yang Yunfly GT yang lagi kita cas. Tombol R-nya berbeda, dilihat dari sini langsung berbeda. Ini untuk mundur, jadi mundur mencetnya gini lebih enak daripada yang sana. Itu masih gabung dengan klakson, jadi agak jauh ya. Ini panelnya bagus sekali ya, build quality-nya bagus. Ya, dan mulai kita coba. Nah, seperti biasa, dicoba, belum hidup, kita buka. Bukanya enggak dari ban, bukannya dari sini ya. Nah, oke, ini ada tulisan kualitas bagus, jaminan 10 tahun dari Yunfly. Dan ada spionnya, kita dikasih spion bagus juga. Bentuknya ya milenial ya. Spionnya bagus lah, nggak kayak motor-motor Jepang harga-harga murah. Nah, di sini juga ada smart charging dengan garansi yang bisa langsung dihubungi di sini ya. Nah, dan kita akan beralih ke catu dayanya di sini. Ini adalah MCB-nya, switch on off. Ini masih off, kalau diginin kita on. Nah, sudah ada
cuit-cuit ya gitu, berarti ini udah bisa langsung dipakai. Ya dimensinya dengan Vespa enakan ini ya. Saya pernah pakai Vespa Sprint. Besok Vespa kita akan bandingkan channelnya, kita akan sejajarkan dengan Vespa Primavera 75 Edition yang harganya sekarang mencapai 80 jutaan. Besok kita akan compare, tetap di Lurus Auto, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah sekarang kita bagian jok, kita buka joknya. Joknya enak sekali, ini bahannya kulit Oscar, empuk banget, daripada Vespa malah empukan ini sih, menurut saya empukan ini. Nah terus di bagian depan ini kita unboxing sekalian ya teman-teman. Bagian depannya akan kita unboxing. Nah ini karena motornya build up, jadi bener-bener packingannya rapi ya. Kalau beli motor Jepang nggak mungkin seperti ini ya, karena mereka adaptasinya udah CKD, completely knockdown. Dan kalau ini masih CBU, completely build up. Ya. Oke, dan ini penampakan seutuhnya dari Uwinfly T3 edisi 2023. Ya. Di sini banyak yang pakai Action, panel-panelnya diganti punya Vespa semua agar mirip Vespa karena ukurannya sama plug di sini. Lihat di display depan. Bagus banget, gede. Enak. Terus kita mulai nyoba di bagian sini. Ini ada USB charger. USB chargernya di sini. Nah, kalau mau naruh motornya di mana? Di bagian sini, teman-teman. Nah, ini buat naruh-naruhnya ya. Ada 2 kompartemen kiri kanan. Ya masih mencukupi kapasitasnya. Mungkin sekitar 500 mili. Nah, dan sekarang kita coba nyalakan. Nah, ini dia sudah nyala teman-teman. Biasa ini P. Terus, nah speednya ini kita pencet di sini. Jadi mau speed berapa? 1, 2, 3. Nah, aslinya ini masih ada speed keempat yang di lock sama pabrikannya agar limit speednya, dan bisa kita unlock pakai controller third party. Nah, di sini ada pencetannya juga, nggak tahu ini nanti kita cek buat apa. Di lampunya, ini lampunya. Ini ada lampunya. Jauh, dekat, ini jauh, ini dekat, ini jauh. Ya, pakai LED semua ya. Masih pakai LED. Terus di seinnya, nih. Ini ada sein. Ini sein satunya. Ya, siang pun masih kelihatan. Nah. Dan ini lampu pareknya. Nih. Ini kalau lampu daylightnya kita hidupkan. Nah. Ini hidup, ini mati, ini hidup, ini mati. Oke. Daylightnya menyatu dengan sein. Langsung aja kita coba kekuatannya motor 800 watt. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali teman-teman.
Oke, langsung saya dan Mas Arif akan tes di tanjakan. Di sini terkenal dengan tanjakan Saryoso yang kemiringannya sangat miring ya. Kalau tes di jalan biasa masih enak, tapi kalau tes di tanjakan kita nggak tahu seperti apa. Coba kita tes di tanjakan. Ya. Dan di pijakannya bonsenger menyatu ya dengan depan, di aksen chrome-nya ini menyatu sampai belakang. Jadi masih enak ini untuk dipijak. Ayo. Gas. Oke, ini langsung saya di kecepatan 3, coba. Nanti kita juga di kecepatan 2, 1 kita coba seperti apa. Tenaganya luar biasa, teman-teman. Nah, naiknya masih enak sekali. Bisa dikatakan ini sama yang GT, hampir sama. Cuma kalau yang GT itu dia bisa di 37-38 km per jam di tanjakan seperti ini. Kalau di ini bisa juga, ini bisa menyentuh 35 km per jam, 36, 37. Tapi waktunya agak sedikit lebih lama. Nah, ini di 36. Nah, kalau GT itu bisa di 37, 38 dan responnya cepet banget, dan speed ini nah kita langsung turun speednya karena untuk menghemat baterai. Kita ke nomor 2 biasa, masih bisa di 34, dan ini speed 35 itu aslinya untuk sprint itu untuk kecepatan di jalan lurus datar atau di turunan seperti itu. Nah, sekarang kita ini tanjakannya masih jauh, tapi kayaknya sama aja, kita putar balik aja. Oke, kita akan turun sekarang. Nah, kita sudah turun, teman-teman. Kita coba akselerasi maksimalnya. Kita di 49, 50. Masih bisa lebih lagi 60 masih bisa. Ini kalau kontrolernya ini sama pabrikannya diganti, kita ganti yang aftermarket, ini bisa 80 km per jam. Serius, ini enak banget. Untuk posisi jarak dekat, kita ya namanya aja motor jangan terbatas ya, maksimal cuma di 60 kilo, tapi ini masih enak banget dipakai. Ini kita pakai masih enak banget, jadi nggak masalah tanjakan, di turunan juga enak, remnya juga enak meskipun nggak versi double disc brake seperti yang GT2 nya, tapi masih enak sekali. Nah, ini juga kita sekarang akan tes untuk mundur. R-nya tinggal dipencet, tombol R dipencet sambil ininya digas. Nah, kita mundur. Mundurnya enak banget. Nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Mungkin kalau ketika kita lagi di turunan, kita pengen nanjak tapi kita mager untuk memutarkan motor, kita tinggal pencet R terus mundur. Jadi maju, terus R-nya pencet, kita bisa mundur. Nah, seperti itu ya. Ya, teman-teman, seperti itu dari Uwinfly T3 versi 2023. Ini barang rebutan. Sekarang kita jual di harga 11,5 juta, dan bagi kalian yang mau menjadi distributornya akan kita potong dengan minimal pembelian 10 unit. Bisa kita kirim kemana aja, siap se-Indonesia. Langsung Anda klik, langsung kita kirim. Oke, hubungi nomor yang ada di deskripsi, dan jangan lupa
terus pantau channelnya Lurus Auto. Demikian dari saya Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lurus Auto Wonosobo. Masih bersama saya di Alfian Mirza Arisandi, dan kita sekarang akan compare motor yang harganya 11 juta sama yang harganya 75 juta rupiah. Nah, kita akan compare keduanya. Perbedaannya apa aja? Yang pasti beda banget. Kenapa kita nggak compare yang 150 S itu, yang sprint, yang lampunya agak kotak juga kayak gini, tapi kita malah compare sama Primavera yang ini, karena memang kita punya unit ini dagangan dari kita juga. Ini harganya 75 juta rupiah. Ini terbatas, Vespa 75 edition. Katanya sih cuma 75 di Indonesia. Nah, ini terbatas, dan ini Uinfly T3. Nah, kalau dilihat dari bentuk ya, hampir mirip-mirip sama, bodinya pun hampir sama. Cuma ini agak gede karena memang bisa dilihat di sini. Ini pakai bannya gede. Ini pakai bannya 10 in, dan yang ini pakai bannya 12 in ya. Ini juga udah pakai sistemnya ABS. Kita lihat di sini nggak ada ABS-nya ya. Cuma cakramnya gede banget. Piringan cakramnya gede, tapi dia masuknya ke dalam ya. Biasanya kan gini ya, di luar gini. Kalau ini ke dalam, dan ini keluar ya. Jadi makannya makan piringan yang luar, kalau ini makannya makan piringan yang dalam. Terus yang kedua, dilihat dari ini ya, dan ini build quality-nya kayak ini lebih padat ya, ini lebih cempreng ya, bahannya kayak lebih tipisan ini, dan ini nggak ada logonya di sini. Ini kayak masih harus dikasih logo gitu, tapi dari pabriknya belum dikasih seperti itu. Dan di tulisannya, nah ini memiliki logo Piaggio, dan ini Uinfly, ini juga Uinfly. Actionnya mirip banget, segarisnya mirip, dibikin mirip, fontnya mirip sekali. Terus di sini panel chrome-nya ya beda ya. Ini nggak ada sambungannya, ini pakai sambungan. Nah, kalau sini udah sambungan semua. Cuma kalau sini pas, yang sininya ada potongan. Nah, kita kembali ke atas, ke headlamp. Bisa dilihat dua-duanya. Headlampnya, yang ini headlampnya atas bawah sama, tapi ininya 4 ya. Jadi kayak headlamp, lampunya itu ada 4. Kalau di sini ada 4 juga, tapi terpisahnya agak nggak kelihatannya. Sama-sama udah menggunakan LED, dan di sininya ini Daylight Running DRL-nya di sini, dan kalau ini di sini teman-teman. Nah, ininya masih pakai bohlam biasa, dan ini juga masih pakai bohlam biasa. Cuma DRL-nya udah sama-sama pakai LED. Nah, yang kedua, sekarang kita lihat di tuas. Nah, secara tuas ini dia kayak pakai ini dia kayak dibalut cat ya, kayak mungkin apa ya, doff ya, dia doff. Kalau ini chrome, terus juga spion yang ini kebetulan belum kita pasang juga.
Terus di bagian hand gripnya ada tulisannya Vespa ya. Dan di sini tidak ada tulisannya sama sekali. Di bagian kita masuk ke bagian atas. Nah, kita udah mulai masuk ke speedometer. Kita nyalakan dua-duanya. Ya. Oke. Nah, ini bagian speedonya. Di Vespa dia speedonya pakai digital. Kalau Primavera yang biasa belum seperti ini speedonya. Ini baru ada di Primavera yang limit edition yang 75 tahun Vespa. Nah, ada untuk handphone, ini ada tanda helm dan lain sebagainya. ABS-nya nyala. Ini buat indikator bensin, indikator oli, semuanya lengkap. Sampai ada suhunya 30 derajat Celcius dan di sini ada jamnya. Nah, gimana tuh? Nah, terus kan ini kita bisa geser di sini untuk melihat trip-tripnya. Nah, maksimal melajunya 85 km per jam. Rata-ratanya 15. Nah, ini voltmeternya. Ini ada beberapa pengaturan ya. Nah, udah melaju 264 kilo ya. Totalnya melajunya di 264 kilo. Nah, seperti itu. Dan di sini tombol-tombolnya lumayan banyak. Ini untuk stop engine, kayak di motor-motor berkopling ya, ada stop engine-nya juga. Jadi enak, kita nggak usah mutar kunci waktu ini dimatikan. Starter apapun seperti ini biasa. Ini untuk lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat. Ini untuk sein ya. Dan di sini juga sama, kita beralih ke, nah kalau Unify itu dia bisa keyless, bisa pakai kunci ya. Asiknya di situ, dia kalau keyless dia buka kunci terus hidupkan. Nah, ini di gimana ya, saya lupa. Kukat baik gini. Ini ngelalen nguripin sih pergi nek men. Kotak 815. Oke. Ya iso cer ngono ke priki ya. Mesin ini Pak? Oh. Ya ora, mesin ini kan tanpa suara gitu. Ora maju. Nah. Oh. Nah, Wis 8. Set. Nah, ya 1, 2. Nah, ini bisa keyless juga. Caranya tinggal, yang penting ini udah unlock dulu. Udah unlock, sekarang pencet tombol yang ini. Ya. Ini di start sambil pencet ini. Nah, ini pencet dulu. Terus di start. Pencet dulu. Ya, jadi kita pakai ini.
Pencet terus. Nah, ini hidup, teman-teman. Jadi caranya ini dipencet terus sampai hidup. Nanti pencet ini ya. Pencet terus. Angel loh. Ini pencet terus. Nah, udah hidup. Ya, jadi tanpa ini pun bisa. Nah, tinggal kita pencet, udah langsung hidup ini. Nih, motornya udah hidup. Meskipun tanpa kunci ya. Jadi bisa di mode keyless. Nah, di sini ada 0 ya, semuanya indikatornya semuanya ada, speednya pencet ini. Kita speednya di 1, 2, 3, indikator baterai, indikator voltmeternya. Terus nah, ini untuk lampu, ini dekat, ini mati ya. Ini lampu jauh, ini hidup. Ya perbandingannya dengan itu hampir sama tadi. Ini semuanya. Terus di sini enaknya ada tombol reverse. Jadi kalau dipencet reverse itu banyak akan mundur. Kita akan jalannya mundur. Dengan kecepatan maksimal 5 km per jam kita akan mundur. Nah, dan semuanya panel lainnya ya standar aja ya. Ini standar. Pastinya nggak ada ABS dan lain sebagainya di sini. Indikatornya cuma seperti ini. Ya. Nah, ini ketika pencet langsung mati. Speedonya langsung mati setelah kita pencet. Jadi cuma pencet tombol ini langsung speedo mati lagi. Nah, untuk fitur bawahnya sekarang kita di bagian glove box. Jadi untuk glove box di bagian Primavera kita bisa lihat di sebelah sini, teman-teman. Kalau ininya sudah, nah ini kan hidup. Ini sekali diputar gini. Banyak yang nggak tahu, orang pinjam Vespa nggak tahu cara buka ininya gimana. Bukanya tinggal pencet gini. Nah, bukanya tinggal gini, pencet, jadi. Nah, ini ada glove box-nya, teman-teman. Di sini bisa naruh apapun, dan di sini ada USB charging-nya. Nah, ada USB charging-nya. Terus ini ada tombol yang bisa buat buka bagasi. Kalau ini ditarik, nah ini bagasinya terbuka. Tapi buka bagasinya juga nggak usah buka glove box ya. Kita cuma pencet ini bisa juga. Nah, tentunya saat di saklar yang off. Ini buka bisa. Nah, dan di sini tertera pajaknya. Pajaknya sekitar 680-an. Ya, di sini Primaveranya ini 155 cc. Nah, dan ini bagus juga sih. Ini udah dapat cover ya. Nah, kalau motor matic lainnya kan biasanya nggak dapat ininya ya. Cuma gitu aja. Biasanya cuma gini. Ini ada tulisannya emblem. Nah, olinya dia pakai Castrol. Ya, dan ininya bisa lepas juga, bisa dilihat itu injeksinya apanya. Jadi ini cuma lepas tanpa ada kunci apapun. Sangat praktis sekali, gampang untuk perawatannya. Ini sistemnya juga putar biasa, banyak plastik ya, plastik. Sininya ada seal karet, ininya juga plastik ya. Ini plastik masuk ke tangki.
Sangat simpel. Untuk sekarang masalah di joknya, teman-teman. Joknya kita pakai jok yang kalau menurut saya bagus ya. Ini tuh terasa apa ya? Kulitnya itu bagus banget. Kalau ini agak tipisan, cuma empuknya dari segi empuk. Kalau menurut saya empuk ini nyaman ini, empuk ini beneran. Ini masih agak ya kayak motor-motor Jepang pada umumnya. Kayak Honda PCX gitu. Kayak gini lah ya. Dan di bagian sini. Sekarang kita nyoba masuk ke glove box-nya ini. Ini ada charge USB-nya. Kalau Vespa lebih aman dia di dalam, dan di sini juga 2 kompartemennya, di sana 1 sama sikringnya banyak banget tadi di bagian kanan. Nah, ini nutupnya tinggal dorong yang agak keras. Di sininya ada nomor angkanya. Nomor angkanya di sini, terus di sininya untuk ngecas. Dia kalau untuk buka bagasi nggak dikunci ya. Di sini di bagian kiri ini dibuka, tinggal putar. Nah, bisa. Ini masih belum kita apa-apain, bagasinya segini, nggak ada pengamannya kayak tadi, nggak bisa dicopot juga. Ini ada MCB-nya untuk matikan dan hidupkan. Nah, sekarang di bagian ini ya. Ini modelnya kayak Mio Mio, keras, bagus, ini tebel. Dan ini klasik banget. Kita juga bisa dapat tasnya dari Vespa Special Edition 75. Di tasnya ini muat barang-barang banyak yang tentunya T3 dan Vespa yang biasanya juga nggak dapat tas. Ini di tasnya kita dapat pouch-pouch banyak. Untuk cover untuk tasnya biar nggak kehujanan. Terus kita bisa buka ini. Nah, di sini ada 2 bagian ya. Ini luas. Mau laptop kecil pun muat, ini laptop 10 in muat. Mau bawa apapun muat, ada covernya juga. Jadi nggak takut hujan. Dan di sini kita ada di bagian belakang sekarang. Bagian belakangnya ya cukup beda. Penempalan plat nomornya sama. Terus dimensinya jelas beda. Ini Vespa yang terbaru mulai 2017 akhir dia udah pakai e-gate ya. Jadi ini mesin terakhirnya Vespa. Yang sebelum 2017 dia masih pakai mesin yang K3 SP ya, kalau nggak salah. Nah, untuk di bagian saya sukanya sama T3, dia stereo shockbreakernya. Kalau ini mono, cuma di kiri. Kalau itu kanan dan kiri. Bannya dia pakai cordial 10 in, dan ini mereknya bisa dilihat di sini, dia pakainya Maxxis ya. Ban yang sudah sangat teruji, ketahanannya Maxxis. Ini bagus sekali, besar 120/70. Udah SNI juga tentunya ya. Ini bannya. Nah, sekarang berlanjut ke bagian step. Stepnya dia besar, enak, jelas ini bawaan Vespa harusnya gini. Dan ini tuh kayak sama, cuma belum dipasang stepnya gitu. Nggak tahu kok cuma seperti ini. Harusnya ada stepnya ini, tapi banyak kok yang jual step-step kayak gini di toko online, banyak sekali. Tinggal pasang di sini, banyak juga YouTuber yang udah pasang dan bagus, enak buat boncengan. Nah, sekarang dimensinya di bagian jok tadi lupa bilang, masih agak lebaran Vespa. Ini lebih
ringkas ya, compact ya. Ini lebih compact, ringkas. Terus kalau di bagian decknya, bawah jerambahnya, nah ini dia pakai karet, enak banget. Ininya juga enak. Ininya juga enak. Tinggal nu dhisik. Sit. 1 2 ya. Dan sini ya. Ini ada tipenya, kalau Primavera, Sprint atau apa di sebelah kanan ya, khasnya Vespa. Ini ada emblemnya 75 ya. Itu. Jadi ini produksi 2021, Vespa itu kelahiran 1946. Dan di Winfly cuma ada seperti ini. Di Winfly nggak ada. Kalau menurut saya bagusnya logonya timbul gini ya, asik gitu loh. Kalau ini cuma kayak stiker. Kualitasnya pun jelas beda. Kalau Vespa dia besi nih, nyatu dengan rangka, dia besi. Nah kalau yang inilah dia plastik tebal, tapi yang ini tetap besi. Ini besi. Yang jelas ini masih ada knalpotnya juga. Dan yang ini sudah nggak ada knalpot, tapi banyak yang di custom ya, pakai knalpot NMAX atau apa gitu, covernya di custom dimasukin. Nah, dan di bagian kiri ini juga sama. Di bagian kirinya ada tulisannya Winfly sama, jadi nggak ada beda kanan dan kiri. Tapi di Vespa ada. Ini tulisannya Vespa, sedangkan yang tadi ada tulisannya Primavera. 155 cc dengan 800 watt. Nah, ini untuk sekali jalan 1 liter. Banyak yang ngeklaim di 40-an kilo, 30 kilo. Ya, itu relatif lah, relatif motor matic 150 cc. Dan ini klaimnya bisa sampai 80 km sekali cas ya, asal nggak ditanjakan, kuat di 80 km. Nah, jadi Anda pilih mana, 11 juta atau yang 75 juta. Nah, dan ini mulai akhir November sudah bisa dipesan STNK dan BPKB-nya, pajaknya sekitar di 15 ribuan. Ini pajaknya 680-an 1 tahun. Jadi selisih pajaknya bisa juga buat nabung, buat beli baterainya ini. Ya, dan kalau menurut saya secara proporsi, kita naik ya. Nah, ini kaki saya segini, lebar juga, enak. Kalau yang kayak Scoopy itu dia udah mentok sini, udah susah banget. Ini enak banget, dipakainya nyaman, enak. Nah, ini juga enak. Nah, bersandarnya gini. Untuk tinggi badan saya yang hampir 170, ini masih enak. Dan kita coba di ini Vespanya. Nah, Vespanya dia lebih turunnya daripada itu lebih agak segini ya. Nah, kalau ini lebih turun lagi. Terus decknya juga, kalau saya malah nyaman yang Winfly karena nggak ada tengahnya ini ya. Jadi kaki kita bener-bener pas. Kalau ini masih agak keluar nih kakinya. Nah, tapi dari cat juga kualitasnya hampir sama sih.
memang dari bahannya itu beda tebelan ini, tapi catnya tetap bagus itu. Bagus ini maksudnya. Kita coba, kita coba turun. Ini saya jinjit ini, segini jinjit. Kalau tadi di Winfly-nya jelas ini karena ini ukurannya cuma 10 in. Nah, banyak 10 in bisa napak dengan sempurna ini. Bahkan agak nekuk sedikit kalau itu jinjit. Jadi ini untuk para ibu-ibu atau orang dengan tingginya di 160 biasanya agak susah juga karena segini aja udah jinjit. Dan kalau ini pas, napaknya pas, bisa napak dengan inek. Cuma di T3 ini kekurangannya kalau dia belum mematikan fitur cut off engine-nya, dia nggak bisa direm sambil digas. Jadi kalau ditanjakan ya agak kayak mundur sedikit baru bisa digas. Tapi di kita itu kita bisa pemesanan tanpa cut off engine. Jadi bisa ditanjakan itu meskipun dia meskipun dia direm tetap bisa digas. Ya. Begitu. Selanjutnya untuk tes jalan kayaknya nggak perlu ya. Jelas ini sudah ada di video saya juga untuk tes jalan. Ini juga kita lagi proses video untuk tes jalannya. Tapi yang jelas namanya motor 150 cc pasti lebih kuat ini. Ini jelas kuat banget untuk jalan. Cuma dia berat ya. Memang motornya tuh banyak bahan-bahan yang bikin berat ya. Besinya sampai sini. Ini plastik semua ya. Sekian. Jika Anda mau test ride, boleh langsung ke garasi Lurus Auto. Mau test ride yang ini atau yang ini, sambil di sini kita bincang-bincang, siap kita layani. Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfian Mirza Arisandi di channel Lurus Auto Wonosobo. Kali ini kita akan melakukan pencopotan sensor cut off engine, di mana biar kalau digas itu bisa sambil direm ya, kayak motor-motor biasa pada umumnya. Ya, ada motor GT2 dan T3, dua-duanya akan kita kasih tahu semua di mana tempatnya untuk melepas sensor cut off engine-nya biar semuanya enak. Dan di sini kita cuma perlu solasi, terus kunci 10 ya, sama gunting ya. Udah, cuma ini aja. Mari pertamanya kita akan buka. Oke, langsung buka. Nah, di sini kita keluarkan semuanya karena ini masih, masih baru, bagus, masih baru ya. Nah, ini masih baru semuanya, belum pernah kena apapun. Kita akan coba membukanya ya. Yang pertama dari sini ya. Di sini agak susah ya pakai ini. Enaknya pakai yang T panjang itu, tapi kita bisa kalian pakai ini juga. Nah, ini gampang sekali. Kalau nggak punya T10 bisa pakai ini, nanti kita putar pakai tangan ya.
Oke, sudah bisa diputar pakai tangan. Tapi masih agak seretnya. Mbak, dikunci. Dikat lah, ya, kesuwen. Kudune duwe te dawaga ya. Semau ke ora sedawa ki ya. Angel tuh. Tetep kudu duwe kae. Sing TT menang iki tetep kudu duwe. Dawa-dawa men cepet. Ya. Nah, iki nyandor iki nih ya. Nah, ini sudah bisa kita copot ya. Ini kontrolernya PCB-nya ikut MCB. Nah, ini kita juga harus copot MCB-nya. Ya, bisa kita lepas. Dan ini baterainya di sini. Kita cek dulu sebelum pencopotan, ya. Jadi di sini P, kita pencet. Nah, ini udah langsung bisa digas. Tapi kalau di rem depan mati itu. Ada sensornya, ya. Ini hidup nih, sensor cut off-nya. Nah, jadi nggak bisa digas. Kalau sambil direm, di tanjakan cukup menyusahkan. Kemudian kita cari soket yang paling besar. Nah, kita cari soketnya, terus kita potong teman-teman. Yang paling besar ini kan ada banyak banget. Nah, yang paling besar ini nih. Nah, ini nih. Kita cari yang kabel hijau kuning. Nih udah ketemu. Kabelnya cuma satu, ini ya. Ini hijau kuningnya.
langsung aja kita cut. Nah, cuma kabel satu itu. Ya, sekarang langsung kita tes. Nih, sambil direm, udah aman ya, udah aman. Di speed 3-nya pun udah aman ya, jadi aman banget. Ditanjakan udah enak. Cuma sesimpel itu. Nah, sekarang akan kita pakai isolasi yang khusus untuk kabel ya. Saya biasanya pakai merek nasional yang bagus ya. Nah, ini dua-duanya tinggal diisolasiin aja. Oke. Seperti ini nanti dirapikan sama tim kita. Yang jelas harus kuat agar tidak cepat lepas isolasinya. Satunya di kabel yang ini, teman-teman. Nah, pokoknya cuma satu kabel yang warnanya hijau kuning. Kenapa saya motongnya di sini? Kalau mau nyambungin lagi biar gampang. Motongnya tinggal di sini. Nah, ini sudah cukup ya. Kita rapikan di sini. Ya. Oke, cukup seperti itu. Dan lanjut kita bisa pemasangan lagi. Iya lupa. Ini kita mau jalisin, mumpung lagi dipasang. Sekalian apa aja dalemannya. Jadi dalemannya cukup simple ya. Jadi motor listrik ini cuma mesinnya kan di sini, nomor mesinnya juga di sini. Ini sebagai nomor mesin. Jadi cuma mesin, controller sama baterai. Udah, komponennya cuma 3, mesin, controller. Controller itu dia pemrograman, itu namanya controller. Yang merek aslinya TXT. Kebanyakan banyak yang rubah jadi Fotol. Controller merek Fotol itu bisa bikin T3-nya melaju sampai 100 km per jam. Jadi kalau biar enak, ini ganti aja merek Fotol. Nah, Fotol itu jadi lebih bertenaga dan bisa cepat. Tentunya merek pabrikan kan biasa kita biar nggak bisa ngebut-ngebutannya. Jadi ini controller aslinya. Terus di sini ada baterainya ada 5 buah ya. Ini baterainya dari Yuanfly juga. Nah, ini lama-lamaan nanti baterainya perlu kita, kalau jika ada kotoran kita sikat-sikat gitu aja daerah ininya baterai, kita sikat-sikat kita gimana. Udah, ini MCB. Kalau kita lama nggak mau pakai, matiin aja. Jadi semua elektrikalnya mati semua. Kalau on itu dia masih standby, jadi di kontak itu masih bisa hidup. Kalau ininya di off, kontaknya nggak bisa hidup. Terus ini semua sambung-sambungannya dari baterai dari mana, semuanya masuk ke sini. Dan ini nggak perlu ganti oli, karena di sini nggak perlu ganti piston, nggak perlu ganti lain-lainnya, busi apa, pokoknya nggak ada perawatan. Enak, ini tinggal ganti kampas rem aja, kampas rem. Nah, dan ini untuk baterainya, ngecasnya di sini, ini konektor casnya langsung dicas aja. Banyak yang pakai baterai lithium. Baterai lithium itu lebih tahan lama, awet, bisa sampai 5 tahunan juga. Harganya juga sekitar di 5 jutaan.
Banyak, ini litium taruh sini, lipo 74 dan lain sebagainya. Nah, enaknya pakai litium juga baterainya cuma satu tapi gede ya. Satu tapi gede, lebih ringkas, lebih awet, yang jelas dipakai di sepeda ontel yang listrik merek-merek Xiaomi itu juga pakai litium. Sama sepeda motor merek Gesit, Smooth, Minerva Electron itu juga pakai litium. Sekarang juga ada Alpha One juga, ada yang harganya 35 jutaan bisa sampai range 200 km itu ada di Segway. Itu sepeda motor listrik Segway juga ada. Jadi udah semakin banyak juga kompetitornya, semakin berkelas juga, semakin bersaing juga di komponen-komponennya. Tapi secara dasar memang komponen cuma 3, yaitu cuma di dinamo alias BLDC, controller sama baterai. Udah, kalau mau upgrade ketiganya itu aja, tarikan lebih enak. Terutama ini, controllernya jangan yang bawaannya Fotol EM50, harga sekitar 1,5 juta. Oke, sekarang kita rakit lagi. Jangan lupa ini yang paling pertama, BLDC-nya dipasang. Pakai obeng plus, lainnya kunci 10 semua. Mau pesen ngono sih. Kan njuk menceng ya sih. Nggak tak cepat-cepat. Iya. Maksudnya gak yuk Raisa bang gue tunggu sendiri bang. Oke. Kayak dol. Kayak apa? Udah dol. Kurang pas. Oh, masih ini. Kayak hati aus ngono kae lho.
salah. Ini urung masuk. Duh. Nah. Oke. Ini nembe siji. Nanti kompresor iki ndak iki nang jero ya. Tenang kono ya. Nanti kompresor iki nang jero apa nang kono ya. Nang kono kayaknya. Tak coba aja. Saya dulu. Paus wae. Paus wae. Terus katung. Aku terus main ke gelas tak dipercepat ini kan. Orang seorang ini. Iki kan yo. Perlu tes jalan barang ora sih? Terus ya. Ora usah tes jalan kan, ini tes jalan. Hah? Iki atas jalan di sana. Ya tes jalan nek nang tanjakan ora manganu, ora mangeo. Ora usah, wis. Mau sama keterangan lagi nih. Letak nih teks tulisan. Sekali. Dewe tempat aku nurung. Apa? Iya, promo. Wis kabeh. Hah? Wis kabeh. Tapi ki ketumpuk karo sing iklan-iklan terus wae. Nomore mung sak akun tok. Cek lagi. Ini kan sing kamera lagi, Pak. Wis ki? Closing nek wis. Dua 21.40. Oke. Apa nih? Yo. Ya, terima kasih tadi. Ya, terima kasih tadi sedikit penjelasan tentang mematikan fitur cut off engine di Winfly T3 dan di GT2. Sama kabelnya juga sama, warnanya sari yang soketnya paling besar, yang warnanya hijau sama satu kabel dua warna. Seperti itu. Sekian tips dan trik lainnya untuk di Winfly dan semua kendaraan lainnya akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi bersama channel Lurus Auto Wonosobo dan masih bersama saya Alfian Mirza Arisandi. Di kesempatan ini kita akan mengunboxing unit T3 yang ini warnanya rebutan banget. Ini di kita baru ada satu dan menurut saya ini warna paling bagus ya. Karena ini memang unitnya unik sekali. Dia bisa memantulkan sinar ya, karena dia warnanya hijau stabilo alias hijau fluorescent. Oke, kita unboxing gimana warna aslinya. Jujur ini susah banget didapetin. Kalau ada pun rebutan kita dari pabrik sama di kota Jakarta itu rebutan banget ini. Alhamdulillah kemarin dapat satu. Silakan yang berminat bisa langsung menghubungi kami di deskripsi. Oke. Warnanya mantap. Daripada yang lain, kalau saya paling seneng warna ini cerah. Yang lain kan biasa ya, putih hitam. Kalau ini warna unik. Motor lain pun kan jarang, motor bensin pakai warna-warna seperti ini sangat jarang ya. Oke. Dan ini sekarang kita akan unboxing area cover headlampnya, area batok kepalanya, dan Winfly seri terakhir ini dia udah pakai kontak tulisannya asli Winfly. Yang seri sebelumnya tidak ada tulisannya sama sekali. Keyless, punya 2 kunci dan 2 remote keyless. Ya, di wattnya masih sama 800 watt, kecepatan maksimal 60 km/jam, dan dia pakai baterai SLA, garansinya 10 tahun, garansi frame 10 tahun, garansi dinamo motor 10 tahun. Baterainya cuma Rp2.000 untuk 1,44 kWh. Ya. Oke. Dan sekarang kita akan unboxing bagian dalamnya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini bagian dalamnya. Masih sama, kita dapat buku garansi 10 tahun dan kita dapat charge 60 watt 20 ampere dan kita dapat spion 2, dan ini baterai belum terpasang. Nantinya akan dipasangkan oleh teknisi kami di sini. Anda tinggal pakai, tidak ada inrayon dan tidak ada masa percobaannya. Jadi bisa langsung digaspol. Seperti itu. Video selengkapnya akan kita bahas lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih sekali. Saya Alfian Mirza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di jaminan 10 tahun. Ya, penjelasan tentang Winfly garansi 10 tahun. Pertama, power motor. Power motornya per tipe, ada yang tipe T3 800 watt, ada yang tipe N9 ini tertinggi 2000 watt, ada yang tipe GT2 1000 watt, ada yang tipe DF5 500 watt, dan LN Pro itu juga 800 watt. Nah, untuk lama cas itu di 8 jam jika baterai kosong, tapi jika baterai masih terisi separuh itu cukup separuhnya aja. Nah, dan untuk biayanya itu Rp2.000 untuk sekali cas, itu 1,44 kWh. Jika listrik rumah Anda 1 kWh-nya 1.400 berarti cukup Rp2.000. Dan jika listrik Anda masih pakai listrik yang subsidi itu bisa separuhnya. Untuk biaya blank. Untuk wattnya itu 250 watt. Dicas di rumah pun bisa. Itu untuk listrik rumah yang 450 watt pun bisa. Untuk jarak tempuhnya itu 60 km.
Dan untuk kecepatan maksimal itu juga di 65 km jika belum di-upgrade controller, dan bisa 100 km jika sudah upgrade controller. Dan terdapat 2 kunci, ada keyless dan kunci manualnya. Kapasitas bebannya 200 kg. Untuk banjir aman. Untuk pencuciannya, cara cuciannya seperti motor biasa, dicuci biasa bisa. Untuk hujan-hujanan aman. Elektrikalnya aman semua. Untuk perawatan dan suku cadang cukup dirawat, ganti spare part yang bukan mesin saja. Bisa kampas rem, bisa ganti ban dan lain sebagainya yang bukan perawatan mesin, karena di sini tidak ada oli, tidak ada busi, dan tidak ada perangkat mesin lainnya. Untuk suku cadang, kita menyediakan suku cadang, dan aftermarketnya kita selalu siap. Garansi dijamin dari kita, dari dealer Lurus Auto Wonosobo, siap menjamin semua produknya bergaransi 10 tahun di power motor dan frame-nya, serta di kabel-kabelannya. Nah, untuk tanjakan dia kuat, yang ini kuat, tanjakan berdua. Untuk tanjakan yang paling ekstrim ini kuat untuk boncengan, yang tipe N9 2000 watt. Yang tipe tengah-tengah ada di JT2, itu tipe 1000 watt, itu kuat juga ditanjakan, dijamin aman. Tanjakan dieng dijamin aman untuk tipe N9 Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channel Lurus Auto dan masih bersama saya Alfian Mirza Arisandi. Hari ini kita akan unboxing ini yang paling ditunggu. Ini pokoknya kalau udah laku susah nyari lagi. Ini warna Green Army, kebetulan ini stok cuma dapat 1 kemarin, rebutan di pabriknya, dan kita akan unboxing aja sekarang. Untuk unitnya, ini warna yang Vespa banget ya kalau menurut saya. Jadi kalau mau beli ini langsung aja ke dealer kita Lurus Auto Wonosobo, pokoknya dijamin. Wow, bagus sekali teman-teman. Di sini bagus sekali, warna hijaunya nggak kaleng-kaleng, nggak main-main ini. Warna hijaunya beneran bagus ya. Nih. Sekarang kita buka area sini. Ya. Oke, dan ya masih sangat bagus ya teman-teman, masih sangat bagus. Untuk warnanya di tahun ini masih sangat bagus, nggak kecewa ya. Dan sekarang kita akan buka joknya ya. Oke, ini kuncinya ada di ya. Warnanya asik sekali, ini buat para cowok yang seleranya suka yang army ya. Warna hijau army ini memang yang paling bagus ya. Saya sendiri paling suka warna ini. Bagus sekali. Dan kita buka bagian jok biar terlihat semua. Oke, di
bagian sini. Nah, seperti biasa ada jaminan 10 tahun, ada spion, ada casnya, dan ada semuanya lengkap. Jadi di sini ada MCB-nya. Untuk yang varian ini memang sangat susah. Kita rebutan sama dealer lain di Jakarta, di Surabaya. Kita rebutan. Jadi langsung kalau dari pabrik ininya pas warna ini diproduksi, udah langsung paling kenceng ini penjualannya, ya. Oke, sekian dari saya Alfian Mirza Arisandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sekarang akan memperkenalkan dealer baru di Wonosobo, namanya Uinfly. Ayo. Nah, di sini kita menyediakan produk namanya DF5. Terus di sini ada T3, ya. Ini bisa bersurat, bisa STNK BPKB. Dan pajaknya murah, cuma 14 ribuan per tahun, serta biaya casnya Rp2.000 untuk 60 kilo. Oke, kita ke sini. Ini kita bandingkan dengan Vespa asli, ya. Ini Vespa 75 Edition. Nah, dan di sini ada T3 juga, ada putih, ada merah, dan di sini juga ada DF5. Ini yang warna hijau army, ada kuning juga. Nah, di sini kita ada baru datang ini DF5-an. Di sini garansinya 10 tahunnya. Di sini ada yang paling mahal di sini. Ini harganya 12 jutaan, ya. Ini namanya N9 Pro. Terus yang ini GT2. Nah, terus ini kita ada LN Pro. Nah, ini LN Pro termurah, ya. Di sini harganya cuma 9 jutaan udah dapat LN Pro. 10 jutaan udah dapat T3, dan ini di harga 4,99 juta dapat. Nah, dan sekarang kita akan ngasih jaminannya. Kita memang menjamin 10 tahun garansi motor 10 tahun. Ya, tepatnya kita berada di Jalan Es Parman nomor 52 sebelah Distro Helm, ya. Di situ ada Distro Helm, dan di sini ada Tugu 0 km. Teman-teman dari arah kota bisa langsung ke sini. Oke. Ya, sekian, ditunggu untuk test drive-nya, pembeliannya di sini di Uinfly Wonosobo by Lurus Auto. Terima kasih.